Pernah nggak sih, kamu buka buku bahasa Inggris, terus tiba-tiba ketemu istilah yang bikin kepala langsung pusing? Apalagi pas baca kata part of speech, langsung deh, kening berkerut, hati jadi ciut, dan rasanya pengen tutup buku aja. Padahal sebenarnya istilah ini nggak seseram yang dibayangkan loh. Kedengarannya memang ribet, tapi aslinya gampang banget kalau udah tahu triknya. Coba deh bayangin, setiap kata dalam bahasa Inggris itu punya tugas masing-masing di dalam kalimat. Mirip banget kayak alat-alat di bengkel. Ada yang tugasnya buat nunjukin benda, ada juga yang khusus buat aksi, dan ada yang lain lagi yang punya peran penting biar kalimatnya lengkap. Misalnya, ada kata yang tugasnya buat ngasih sifat ke benda, biar kita tahu benda itu kayak apa, besar, kecil, cantik, atau keren. Terus, ada juga kata yang kerjanya buat nambahin keterangan, kayak kapan, di mana, atau seberapa sering sesuatu terjadi. Jadi, jangan buru-buru takut atau minder duluan. Sebenarnya ini cuma soal ngelabelin kata-kata supaya kalimatnya enak dibaca dan gampang dipahami. Kalau udah ngerti, kamu bakal ngerasa lebih pede waktu nulis atau ngomong pakai bahasa Inggris. Yuk, kenalan satu-satu sama mereka. Noun, verb, adjective, adverb, dan teman-temannya. Dijamin, setelah tahu peran masing-masing, ngerangkai kalimat bakal jadi jauh lebih gampang dan seru. Siapin cemilan favorit kamu, ajak teman belajar bareng, dan mari kita mulai petualangan belajar bahasa Inggris yang asik dan gak bikin stres. Setelah ini, kamu pasti bakal bilang, oh, ternyata gampang banget ya. Siap-siap jadi jagoan part of speech. Kenalan sama 4 jagoan utama dalam dunia tata bahasa, noun, verb, adjective, dan adverb. Mereka ini fondasi dari hampir semua kalimat yang kita ucapkan atau tulis setiap hari. Setiap kata punya peran penting, dan kalau kamu paham bedanya, kamu bisa bikin kalimat yang lebih jelas, menarik, dan mudah dimengerti. Noun adalah nama orang, tempat, benda, atau ide. Misalnya, siswa, sekolah, dan motor. Noun bisa jadi subjek atau objek dalam kalimat. Tanpa noun, kita nggak tahu siapa atau apa yang dibicarakan. Coba bayangkan kalimat tanpa noun, pasti bingung kan? Verb adalah kata kerja, aksi, atau keadaan. Contohnya, berlari, makan, memperbaiki. Verb bikin kalimat jadi hidup karena menunjukkan apa yang sedang terjadi. Setiap aksi dalam cerita pasti butuh verb. Tanpa verb, kalimat cuma kumpulan kata tanpa gerak. Adjective adalah kata sifat yang mendeskripsikan noun. Contohnya, cepat untuk motor, lezat untuk kue. Adjective bikin noun jadi lebih spesifik dan menarik. Dengan adjective, kita bisa tahu motor itu cepat atau kue itu lezat. Tanpa adjective, semua benda terasa sama saja. Adverb adalah kata keterangan yang menjelaskan verb, adjective, atau adverb lain. Contohnya, hati-hati, sangat, atau cepat-cepat. Adverb bisa menjawab pertanyaan bagaimana, kapan, atau seberapa. Misal, menulis dengan sangat cepat atau mengemudi dengan hati-hati. Noun itu apa siapa, verb itu ngapain, adjective itu kayak apa, adverb itu bagaimana, kapan, seberapa. Setiap jenis kata punya pertanyaan kunci sendiri. Tanpa verb, kalimat jadi mati. Tanpa adjective dan adverb, kalimat jadi hambar dan kurang warna. Semua elemen ini saling melengkapi. Ingat, mereka sering muncul barengan dalam satu kalimat. Satu kalimat bisa punya noun, verb, adjective, dan adverb sekaligus. Kenali fungsinya, kamu bakal lebih mudah paham isi kalimat dan bisa membuat tulisan yang lebih keren. Siap lanjut ke tips biar nggak ketuker? Yuk, kita pelajari lebih dalam jadwal supaya membikin kalimat. Sering banget kan, kita ketuker antara adjective dan adverb waktu belajar bahasa Inggris. Tenang, kamu nggak sendirian, banyak banget yang ngalamin hal yang sama. Tapi jangan khawatir, ada beberapa trik sederhana yang bisa banget kamu coba supaya nggak ketuker lagi. Pertama, lihat dulu fungsinya di kalimat. Noun itu biasanya nama benda atau orang, verb itu aksi atau kegiatan. Adjective itu kata sifat yang mendeskripsikan noun. Dan adverb itu keterangan yang biasanya menjelaskan verb, adjective, atau adverb lain. Perhatikan juga akhiran katanya. Banyak adverb yang berakhiran "ly", misalnya quickly, happily, atau easily. Tapi hati-hati, nggak semua adverb pakai "ly", dan nggak semua kata yang berakhiran "ly" itu pasti adverb. Ada juga adjective yang berakhiran "ly", seperti friendly atau lovely. Jadi jangan langsung terkecoh sama akhiran aja. Coba deh tes penggantian kata di kalimat. Kalau kamu bisa ganti noun dengan benda lain, verb dengan aksi lain, atau adjective dengan kata sifat lain, berarti kamu udah paham fungsinya. Untuk adjective, tanya ke diri sendiri, yang seperti apa? Misal, a beautiful flower. Beautiful itu adjective karena menjelaskan bunga. Supaya makin gampang, bikin tabel 4 kolom di catatan kamu.
noun, verb, adjective, dan adverb. Ini bakal bantu kamu mengelompokkan kosakata baru dengan lebih jelas. Setiap kali nemu kosakata baru, langsung masukkan ke kolom yang sesuai. Dengan cara ini, kamu bisa lihat pola dan perbedaan antar kata dengan lebih mudah. Aktif nyatet dan sering latihan bikin kamu hafal lebih cepat loh. Catatan yang rapi dan terstruktur juga bikin belajar jadi lebih seru. Latihan bareng teman atau diskusi di kelas juga bisa banget membantu kamu makin jago bedain fungsi kata. Yuk, mulai latihan dari sekarang dan rasakan sendiri perbedaannya. Saatnya latihan tebak kata. Kata orangnya berarti noun, kata aksi mengencangkan berarti verb, kata sifat saus berarti adjective, cara menghias berarti adverb. Satu kalimat tula adjective, kulo adverb, kulo verb. 4 jagoan muncul bareng dalam satu kalimat. Kalau udah bisa bedain kayak gini, baca manual book atau resep bahasa Inggris jadi gampang. Kamu tahu mana alat, perintah, dan keterangan caranya. Latihan rutin bikin makin lancar. Siap naik level. Sekarang tantangan buat kamu. Cari teks pendek bahasa Inggris yang kamu suka. Lirik lagu, resep, atau manual book. Tandai noun, verb, adjective, dan adverb dengan warna berbeda. Pakai tips tadi kalau bingung. Lihat hasilnya, teks jadi warna-warni, dan kamu makin paham strukturnya. Lakukan rutin, kemampuan analisis kamu bakal naik pesat. Belajar bahasa Inggris itu soal kebiasaan. Semangat terus.